penganut Syiah. Bagaimana cara kita mengenali dia itu penganut Syiah? Sedangkan mereka sedang bertaqiyah. Lama-lama ketahuan. Nanti dia sikit-sikit ikut 2, 3, 4 kali mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dia tengok jamaah ini sudah mulai kuat, dia mulai, Abu Bakar itu sebenarnya merampas kekuasaan Ali. Ini udah Syiah nih. Atau dari cara sholatnya, tepuk. Setiap gerakan angkat tangan, angkat. Mau ruku, angkat. Mau sujud, angkat. Maka dari sujud, angkat. Dan tak pakai salam, pukul-pukul. Tangan lepas ke bawah. Tapi tak semua yang tangan lepas ke bawah itu Syiah. Karena Maliki tangannya lepas juga ke bawah. Ini nanti ketahuan. Allah bukakan. Makanya kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak, beri kami kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan supaya menjauhi yang batil ya Allah. Ini salah satu usaha kita kaji siang ini, aliran sesat. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuha. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih, apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak. Ibu dulu ketemu dengan bapak ini gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz. Aku pun tak mau ketemu dia. Nah, oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau dijaga, jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar, dua-dua dapat pahala. Apakah berhukum kepada selain hukum Allah bisa kafir? Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah zalim. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah fasik. Kalau gitu Ustaz Somad kafir, fasik, zalim lah. Saya tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Kenapa? Karena saya tak punya kekuasaan. Tapi saya menyampaikannya. Sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu sekolahkan anak sekolah Islami, SDIT, SMPIT, SMIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, supaya dia mengenal hukum-hukum Allah. Mungkin tak sekarang diterapkannya, tapi di masa akan datang tetap ada harapan bahwa dia akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah habis sholat fardu harus pindah tempat untuk sholat sunat? Tidak. Tadi Ustaz pindah tempat, tak pindah. Bagaimana dengan kawan saya yang pindah? Dia ingin mencari tempat barokah keberkahan dalam masjid, karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi nanti. Tapi andai dia tak pindah pun, tidak berarti malaikat tak mencatat, tetap ada saksi. Tapi baik pindah, andai tak pindah pun tidak mengapa. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya dianjurkan saja. Baik. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000.
Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan. Tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustadz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI. Belok kiri itu ada kantor agama, terus Parit Indah ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, Pak Ustadz mohon dijawab. Iyalah, tadi jawab aja sudah. Apa boleh politik dibawa ke masjid? Boleh politik dibawa ke masjid. Saya setiap Ramadan menyusun 30 malam. Malam pertama saya bicara ini, malam kedua bicara ini, malam ketiga bicara ini, malam keempat bicara ini. Maka saya buat di situ satu malam politik Islam. Kalau saya sampai di masjid itu saya tanya pengurus, judulnya sudah ditetapkan? Belum, pakai judul saya. Politik Islam. Karena kalau politik tidak dibicarakan di masjid, di mana orang tahu? Orang kafir sudah bicara nama. Mereka katakan coblos nomor ini, coblos orang ini. Orang Islam masih lagi mengharamkan politik. Yang tak boleh itu adalah kalau masjid dijadikan ajang untuk kampanye. Akhirnya tiap partai, kalau nanti Masjid Al-Kausar jadi kampanye, ini tiang masjid bisa 4 warnanya. Datang calon PDIP dicatnya merah, datang calon Nasdem dicatnya biru, datang calon dicatnya itu yang tak boleh. Bahwa dia menjelaskan orang Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti orang Islam akan dipolitiki orang lain. Politik haram, politik najis, politik jahat, politikus isinya tikus. Akhirnya orang Islam meninggalkan politik. Siapa mengambil politik? Ahok. Ada yang mau caleg jadi Riau 1, kampanye terselubung di masjid. Apa boleh? Saya tengok dulu bunyinya. Kasih rekamannya ke saya, tengok bunyi. Kalau dia di dalam itu bercerita, Bapak Ibu sekalian, zakat di Provinsi Riau ini tidak akan naik kalau tidak dengan politik. Betul yang dia cakapkan itu? Mana contohnya? Siap. Zakat 12 kabupaten di Riau yang berhasil 10 miliar 2016 itu siap. Kenapa? Dengan politik, tanda tangan. Ustadz berceramah, bayarlah zakat. Semua jamaah. Tapi dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti jamaah rekam bunyi orasinya, kirim MP3-nya ke saya, nanti kita dengar. Mana batasan-batasan bicara. Tapi kalau dia hanya cerita tentang diri dia, saya ini, itu tak betul tuh. Tapi kalau dia bercerita, nanti umat itu yang akan memilih layak atau tak layak.